Tokoh masyarakat Bali yang juga mantan wali kota Denpasar 2 periode, Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon DPD RI ke KPU Bali pada Jumat, 12 Mei 2023. Saat ditanya mengenai perjuangannya di DPD RI nantinya, Rai Mantra menegaskan ingin memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam non-material atau sumber daya alam tak benda di Bali seperti sektor pariwisata yang merupakan bagian dan lahir dari ekonomi budaya. Rai Mantra menegaskan Bali punya sumber daya alam tak benda seperti pariwisata yang juga menghasilkan kesejahteraan namun belum punya payung hukum pasti. Karena itu Rai Mantra ingin terus menyuarakan dan memperjuangkan dana bagi hasil untuk sektor pariwisata sehingga devisa pariwisata yang dihasilkan Bali dapat kembali ke Bali untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Bali itu sendiri. Saya rasa ini satu hal yang sangat sinergis ya, dan juga harmonisasi di dalam tataran gagasan dan juga ide. Mungkin kalau perjuangan-perjuangan itu dalam tataran dimensi-dimensi atau indikator, ya seperti yang kita pernah sampaikan awal dari saya masuk atau mencalonkan di DPD RI ini, ada satu hal yang saya pikir satu konsep yang sangat penting. Karena dalam satu undang-undang yang ada, jadi sumber daya alam yang diakui itu kan berupa material sekarang dari di undang-undang kita yang ada ya. Nah, sehingga daerah-daerah penghasil sumber daya material itu mendapatkan satu penghargaan atau perlakuan khusus secara ekonomi, mungkin secara pendapatan. Nah, kalau kita ketahui seperti apa yang saya katakan, kita di Bali itu memiliki sumber daya yang tak benda, ya, sumber daya alam yang tak benda, tapi dia menghasilkan juga tingkat-tingkat kesejahteraan. Itu konsep tatarannya seperti itu. Kita memiliki sumber daya, kita akui bahwa Bali ini berkembang, ya Bali ini istilahnya maju. Itu lokomotif kita adalah budaya kita. Konsep tataran indikatornya dia ke budaya ke pariwisata ya, terus juga ke UKM dan juga ke ekonomi kayak LPD kan itu modal budaya menjadi satu indikator di dalam pelaksanaan, dan itu ada hubungannya kepada indeks pembangunan kebudayaan yang kita miliki, dan itu kan belum tertera. Sehingga kalau ada indikator-indikator seperti itu ya, ini akan lebih membuat konsep seperti itu akan membuat kita lebih lebih meyakini ya, lebih meyakini dan juga lebih bisa memayungi apa yang menjadi sub-sub atau indikator-indikator lainnya. Sebagai salah satu contoh ya. Jadi silakan segala sesuatu secara ekonomi, mungkin kalau kita lihat sekarang seperti yang kami alami dulu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi ada satu perusahaan yang mencari tenaga kerja yang sangat diskriminatif, ya. Ya kebetulan waktu itu kita menindak karena apa? Ya karena memang sumber daya alam tak benda ini tidak memiliki satu kekuatan hukum yang pasti. Yang kita ketahui adalah secara mekanisme politik ada identitas istilah profit oriented, ada identitas benefit. Yang memang kuncinya adalah semua memang kita mencari konteks komersialisasi. Kita bicara realita, jadi kita bukan berbicara tentang yang tidak ada yang akan dilaksanakan. Kita berbicara yang sudah ada, ya, yang sudah berlaku, yang sudah berjalan, yang sudah terbukti secara fakta sosial dan ekonomi, ya, tapi belum terakomodir secara baik. Sehingga kalau dilihat sekarang istilah sumber daya tidak berwujud, sumber daya alam tidak berwujud ini yang mampu menghasilkan satu tingkat kesejahteraan, terutama di Bali segala macam. Nah itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan sumber daya material alam yang ada. Iya, karena sumber daya sumber daya yang tidak berwujud ini ya mengarahnya kepada hal itu. Kalau kita lihat juga LPD ini kan sebagai satu lembaga microcredit yang dasar pemikirannya itu adalah budaya yang terlembagakan ya dalam hal ini, di mana adanya modal budaya dengan modal ekonomi itu mix, jadi dia benefit oriented ya. Sedangkan ini juga harusnya ini juga masuk di dalam satu tataran indeks pembangunan kebudayaan yang dimiliki oleh Republik ini. Nah, ini kan belum terwujud dengan baik.
Dan bukan hanya itu kan hanya satu indikator aja. Tapi yang paling tidak, umpama istilahnya sekarang, dari pariwisata ini menghasilkan istilahnya devisa, itu kan material. Hampir sama dengan sumber daya alam yang memang menghasilkan material seperti tambang dan segala macam. Jadi menurut saya dalam hal ini perjuangan kita secara bersama, ya, kita mungkin saya hanya mencetuskan, kita perjuangan, karena budaya itu bukan hanya konteksnya kepada ritual, ya, tapi konteksnya juga kepada, ya, salah satunya juga kepada organisasi adat, ya, termasuk ekonomi di dalamnya, ya, ada seni, ya, ada sastra, ya kan. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu komplit dan lengkap, dan itu telah terbukti untuk perkembangan dan pertumbuhan Bali itu sendiri. Bali 1 mengabarkan.